Oke, ini pertama kali kita bertemu ya. Yang di kampus mungkin udah pernah ketemu saya. Jadi ya kita bersyukur aja. Nah, kita akan belajar pengantar atau pembimbing teologi sistematika ya, yang sebenarnya sangat sederhana tapi juga kalau di dalamnya itu juga sangat rumit ya. Jadi complicated gitu. Multidimensi juga sangat banyak. Tapi kita bersyukur jika kita bisa diberi kesempatan untuk belajar dan secara intensif, artinya semoga bisa diserap dengan baik ya. Biasanya kelas intensif itu paling banyak diserap itu menurut penelitian belajar itu nggak sampai 50%. Ya, nggak sampai 50%. Jadi harus belajar lagi nanti, karena itu dipadatkan. Ya. Oke, kita akan masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan ini. Kita masuk dalam doa ya. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini biarlah kami semuanya berada dalam kuasa kasih kemurahan Tuhan, sehingga setiap apa yang kami dengarkan dan juga hamba-Mu jelaskan dan uraikan, semua berasal dari hati Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan menolong kami, khususnya roh kudus, karena tanpa pertolongan roh kudus, tidak ada satu firman yang bisa kami mengerti dengan baik dan benar. Dan melalui firman Tuhan dan melalui Kristuslah, kami yang sudah dilahirbarukan, yang sudah mendapatkan satu anugerah dan juga karunia keselamatan di dalam karya Kristus, kami semakin diperlengkapi, kami semakin bertumbuh menuju kepada serupa dengan Kristus sendiri. Karena kami bersyukur, biarlah setiap kami juga dengan keterbatasan melalui online ini, Tuhan sempurnakan semua hal-hal yang mungkin ada kekurangan, mungkin ada kendala. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, ajarlah kami melalui firman-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita belajar kalau di dalam bahasa teknisnya itu preliminary atau pengantarnya. Jadi sesuatu yang mendasari dari pengertian-pengertian tentang teologi sistematika. Maka ini ada kelas khusus yaitu pembimbing teologi sistematika ya. Jadi sebelum kita menerima ada kalau kita di MTS itu ada 3 dibagi menjadi 3 besar. Nah, kalau secara umumnya itu ada 8 ya. Jadi 8 dipadatkan menjadi 3 dan sekarang dipadatkan menjadi satu mata kuliah pembimbing teologi sistematika yang kita hanya mendapatkan garis besar dan tulang-tulang yang penting ya. Jadi asas-asas yang penting baru nanti kita masuk dalam beberapa proses. Nah, saya akan memberikan catatan-catatan yang mungkin catatan ini harus dipelajari ya. Nanti saya berikan melalui admisi juga. Nanti saya WA bahannya dan semua sudah ada. Nanti tinggal di copy aja ya. Di copy dan juga kalau mau di print sendiri silakan bisa dipelajari atau melalui PDF dan juga PPT PowerPoint. Nah, kita mengenal istilah teologi dan teologi itu adalah teologi sistematika. Jadi teologi tapi juga ada sistemnya. Jadi teologi sendiri sebenarnya itu sudah merupakan satu sistem ya, theos dan logos. Jadi pengetahuan, logos itu pengetahuan-pengetahuan yang bersifat untuk mengenal siapakah Allah sendiri. Jadi teologi sistematika. Nah, teologi sistematika ini adalah teologi yang sudah dicetuskan dan juga dilahirkan melalui proses yang panjang. Ya, proses itu panjang sekali. Nah, teologi sistematika yang pertama kali itu dari awal Bapak Gereja yang masih sederhana dan kemudian menjadi satu buku textbook dan sepanjang sejarah itu menjadi buku yang sangat besar sekali dan panjang dan semakin detail, ya semakin detail. Nah, kalau kita lihat sistematika atau teologi sistematika itu dulu tidak memasukkan doktrin Roh Kudus dan sampai hari ini beberapa buku teologi sistematika itu tidak mencantumkan secara khusus bagian doktrin Roh Kudus ya. Nah, setelah abad yang ke-19 ada gerakan tentang Roh Kudus ya. Jadi gereja-gereja Asusastri dan kemudian perkembangan gereja-gereja Pentakosta atau Pentecostal Movement. Nah, mereka kemudian mengembangkan
tentang satu pribadi Allah yang jarang sekali diotak-atik gitu. Dan sampai abad yang ke-19 sampai abad 20 barulah banyak teologi sistematika itu memasukkan secara khusus dan menjadi bagian khusus, yaitu sebut teologi sistematika dalam bidang doktrin Roh Kudus atau disebut pneumatologi. Ya, pneumatologi itu bagian itu. Jadi banyak yang hal-hal yang baru ya, termasuk akhir zaman. Ya dulu akhir zaman itu digandengkan dengan doktrin gereja, ya sebagian dengan kedatangan Kristus. Sekarang udah dipisah. Kenapa? Karena di dalamnya itu begitu banyak karena kemajuan pemikiran sejarah gereja, secara pemikir-pemikir rohaniawan dan teolog-teolog, maka itu berkembang dengan luar biasa. Berkembang sangat pesat sekali dan buku-bukunya semakin banyak dan membuat kita semakin gampang dan semakin mudah untuk dibaca. Ya, apalagi zaman sekarang adalah zaman yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Jadi kita nggak perlu bawa buku kuliah, kita bawa handphone itu sudah bisa, atau bawa laptop. Dan buku ada di laptop semua. Dan ini pada abad 20 menuju 21, kita bersyukur Tuhan memberikan satu kemudahan untuk mempelajari ini. Jadi kalau saudara mau tertarik, sekarang ada kemajuan teknologi yang baru namanya ChatGPT. Ya. Jadi kalau saudara mau, saya ingin belajar tentang doktrin Roh Kudus, doktrin Alkitab, gitu kan? Apa itu, Don? Nah, saudara bisa ngetik langsung, jelaskan apa teologi doktrin Roh Kudus, doktrin keselamatan, itu akan keluar, ya, akan keluar kira-kira pokok-pokok pikiran ya, itu keluar kira-kira satu halaman. Nah dia keluar. Kalau mau detail lagi, harus bayar. Ya, ChatGPT-nya harus bayar. Itu yang ada di Google juga ada, tapi ini secara khusus ya, itu teknologi AI, artificial intelligence, dan sangat luar biasa. Dan itu kalau kita nggak benar-benar mempersiapkan khotbah, kita bisa mempersiapkan khotbah mengajar melalui ChatGPT. Dan mungkin nanti di akhir zaman itu bahan-bahan pelajaran sampai apapun itu ada di situ semua. Ya, sampai khotbah pun nanti ada pengkhotbah atau pendeta yang pakai artificial intelligence. Jadi diganti robot. Jadi kita berkhotbah. Di Jerman sudah dipakai ini semua ya. Jadi di Jerman ada beberapa gereja, yang saya dengar ada 2 gereja di Jerman, itu pengkhotbahnya pendetanya bukan orang, tapi AI, robot AI. Ya, jadi mukanya ya bagus gitu seperti manusia. Jadi dia berkhotbah. Jadi lebih gampang katanya. Jadi mau khotbah apapun itu dia sudah bisa mempersiapkan semua. Itu betul-betul hal yang mungkin bagi saya di zaman-zaman seperti ini agak ini ya. Zaman-zaman seperti ini agak uh, kita kalau tidak mengikuti kemajuan, kita tertinggal sangat jauh sekali. Ya, oke, kita kembali. Nah, kita akan belajar apa yang pertama kali kita siapkan. Dalam bahasa Inggrisnya itu first thing first ya. Jadi sebelum saya mengerti kuliah ini, mata kuliah subjek ini, pembimbing teologi sistematika, itu sebenarnya di dalamnya apa? Nah, saudara, yang pertama, pembimbing teologi adalah bertujuan untuk membekali mahasiswa, jadi murid-murid semuanya, mahasiswa semuanya dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Kristen secara sistematis. Jadi sistematis itu artinya apa? Ada kaitan, ada bukan hanya kaitan, tetapi ada juga yang berkoherensi, berkorelasi, dan juga berkorespondensi gitu ya. Jadi semua yang ada. Jadi kalau kita belajar doktrin Alkitab, itu langsung di dalamnya kita terkait dengan doktrin Allah, dengan doktrin akhir zaman, dengan doktrin apapun kan di Alkitab, itu sumber utama dari semua doktrin yang ada. Nah, itu jadi saya belajar tentang Kristus, maka Kristus itu langsung berkaitan dengan apa? Dengan keselamatan, dengan Roh Kudus, dengan Bapa. Nah, itu semua. Itu artinya sistematis. Sistematis itu artinya bahwa seluruh apa yang kita pelajari itu ada berkaitan semua, ada sistemnya. Dan semua ada batas-batasnya, ada hal-hal yang terus kita pelajari dan tidak boleh melebihi melangkah atau kita kekurangan untuk menilainya. Dan kita juga harus belajar untuk apa? Untuk membaca Alkitab secara menyeluruh. Jadi saya harapkan di dalam seluruh perjalanan anak-anak mahasiswa itu minimal 4 kali sampai 5 kali. Jadi setahun itu minim itu 1 kali harus selesai membaca perjanjian lama perjanjian baru. Minim itu sangat minim.
Jadi kalau waktu saya kuliah di beberapa kampus itu kalau levelnya S1 itu harus 5 kali sampai 7 kali. Jadi 1 tahun bisa 2 kali ya, di 1 tahun 2 kali. Ada sekolah yang lebih tinggi lagi kualitasnya dan kualifikasinya. Itu kalau saya setahun harus setahun itu 2 kali membaca Alkitab perjanjian baru. Jadi 4 tahun 8 kali, 5 tahun 10 kali. Ya, itu untuk S1. Nah, untuk master, untuk yang naik-naik sampai kepada yang doktoral gitu, itu biasa doktoral itu minimal harus 15 kali. Itu ada sekolah yang menetapkan. Jadi kalau kita ditanya jujur aja gitu ya, sudah berapa baca Alkitab, perjanjian-perjanjian baru. Dan baca itu bukan baca asal baca, comot-comot gitu ya, lepas-lepas itu enggak. Baca rutin, terus selesai. Jadi dari ayat ini terus teratur, baca lagi, teratur, baca lagi. Dan kalau saya bacanya, saya bagi menjadi 2, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi satu hari ini 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru, atau 3 pasal tergantung waktunya gitu ya. Jadi minimal kita baca 2 pasal. Kalau kita hari Sabtu, hari Minggu, kita bisa baca 5 pasal, 5 pasal, bisa 10 pasal. Dan itu harus mendedikasikan dan konsistensi dan betul-betul harus ditekan dan bersemangat. Ya, itu supaya kita bisa belajar banyak di dalam isi Alkitab itu. Ya, jadi ini kita akan menerima dengan tujuan kita dibekali pemahaman yang mendalam. Jadi bukan hanya cuman kulitnya saja ya, tapi kita juga tahu di dalamnya dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, tujuan agar mahasiswa dapat merangkai dan menerapkan prinsip-prinsip teologis dalam konteks praktis pelayanan kehidupan sehari-hari dalam gereja dan juga bersosial. Serta ini kan lagi musim kampanye. Nah, saudara, teologi sistematika dengan kaitan dengan pemilu dan semuanya itu bekal yang luar biasa. Kenapa? Ada sistemnya. Jadi kalau kita mencari pemimpin, itu kriterianya apa? Saudara, itu di Alkitab ada semua. Ya, pemimpin yang memimpin negara, raja itu apa yang harus dikerjakan? Dan itu ada semua. Seperti kalau saudara lihat Salomo gitu kan. Nah, Salomo tidak meminta kekayaan kehormatan, dia meminta hikmat. Nah, kita harus memilih orang yang berhikmat, yang berhati nurani, dan tidak mementingkan diri sendiri, yang selalu melihat rakyat menjadi yang utama dan mensejahterakan rakyat. Dan itu yang tertinggi ya. Jadi dalam alam demokrasi itu. Ya. Kalau kita demokrasi kita adalah teokrasi. Nah, itu semua ada di Alkitab. Ya. Nah, di dalam pembimbing teologi ini kita membagi beberapa bab ya atau beberapa bagian. Yang pertama adalah satu, pengantar teologi sistematika yang berkaitan dengan cara-caranya apa. Jadi kita membaca gimana, terus mengertinya bagaimana, pandangan kita bagaimana, dan batasan-batasannya menggunakan gambaran-gambaran itu apa, penjelasan bagaimana. Nah, saudara itu saudara akan diberitahu. Jadi definisi teologi sistematika tadi sudah saya beritahukan kan, theos, logos, dan artinya sistem. Ada sistemnya. Jadi itu semua tidak terlepas, tapi terkait, terikat, jadi tertenun gitu kan. Itu semuanya menyatu, nggak bisa dilepaskan. Jadi pengertian satu bagian dan bagian yang lain itu tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau di sini mengajar A, lu ini mengajar B, lu kenapa beda? Nah itu yang salah bukan Alkitabnya, yang salah adalah pengertian kita yang belum bisa menyeimbangkan dan mendamaikan itu. Jadi kalau ini dikatakan, kenapa ayat ini mengatakan kok beda dengan ayat ini? Kitab ini dengan ini kok beda? Yang di sini dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, di sini dikatakan keselamatan adalah anugerah. Yang benar mana ini? Nah, saudara, sepertinya ada 2 perbedaan, tetapi sebenarnya itu adalah satu rangkaian sistem disebut sebagai teologi sistematika. Nah, teologi sistematika ini sangat menolong kita untuk mengerti dasar-dasar atau konsep dasar dan lingkup jangkauan serta tujuan daripada teologi sistematika. Jadi kita akan mendapatkan banyak basic-basic ya, prinsip-prinsip itu nanti sangat berharga sekali. Ya, seperti tadi saya katakan. Jadi semua teologi itu berkaitan semua dengan kehidupan kita. Jadi kita belajar Alkitab dan yang kita pelajari adalah sistemnya yang ada, yang sudah dibuat oleh manusia, sudah dibuat sistem manusia secara teratur, secara sistemnya, dan juga logikanya, urutannya itu dibuat. Saudara, itu semua adalah usaha manusia
untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah dalam rangka berpikir manusia. Jadi kalau kita lihat, kalau secara umum itu filsafat, ya. Jadi kita tahu bahwa tokoh-tokoh filsafat mulai dari Plato, Aristoteles gitu kan, yang banyak sekali sampai tokoh-tokoh gereja pun semua adalah orang-orang yang di dalam filsafat juga ahli filsafat. Agustinus, Thomas Aquinas, itu teolog-teolog yang juga sebagai bapak filsafat. Tapi dia juga orang yang beriman. Dan itu sangat menolong sekali. Nah, ini penting sekali. Jadi kita akan belajar penjelasan-penjelasan secara mendasar dan bagaimana kita membangun dasar teologi kita sendiri. Ya, jadi kita diberi kebebasan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, patokannya adalah firman Tuhan, dan kita akan belajar membangun pikiran kita dan sistem pandangan kita terhadap keselamatan, tentang kemanusiaan Kristus, keilahian Kristus, tentang Roh Kudus itu, apakah Roh Kudus itu pribadi, ataukah dia merupakan kekuatan saja, terus bagaimana saya berkaitan dengan hidup saya, pelayanan saya yang ada orang kerasukan, apa orang Kristen bisa kerasukan enggak? Nah, setelah itu semua ada yang akan membimbing kita, yang akan membatasi kita dan akan membawa kita pada kebenaran-kebenaran yang secara sistem, ya kita akan mendapatkan itu. Oke, selanjutnya, sudah perhatikan ya. Nah, kita akan melihat perbandingan ini. Metode sekarang. Metode itu adalah apa yang digunakan, cara-cara bagaimana. Pemahaman tentang berbagai metode dan pendekatan digunakan dalam menyusun sistematis ajaran-ajaran yang teologis itu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa belajar, kemudian kita bisa menguraikan, kita bisa menjelaskan, kita sendiri harus tahu. Kita sendiri harus memiliki pemandangan atau satu pengertian dulu, baru saya bisa menyampaikan pada orang. Jadi jangan sampai kita mengajar, kita sendiri nggak tahu. Yesus itu Tuhan. Oh ya, Yesus Tuhan. Dari kecil saya tahu Yesus Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Mengapa dia disebut sebagai Tuhan? Apanya dia dikriteriakan sebagai Tuhan? Nah, saudara harus bisa jawab. Ya, oh dia itu lahir dari seorang perawan tanpa laki-laki. Nah, dia adalah Tuhan. Apakah betul nggak kalau disebut Tuhan itu lahir tanpa laki-laki dan hanya ada mamanya saja, dia disebut Tuhan? Kalau papanya ada papanya doang, mamanya nggak ada, apa boleh disebut sebagai Tuhan? Ya, secara logika boleh. Berarti Adam itu adalah Tuhan. Karena Adam tidak membutuhkan seorang ibu. Dan dia tidak ada ibunya. Dia lahir tanpa ibu. Berarti Adam seperti Kristus yang dikandung Maria tanpa bapak, Adam tanpa ibu. Berarti manusia menjadi Tuhan kalau dia tidak berbapak atau tidak beribu. Saudara, ini yang membuat kita akhirnya belajar apa? Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kriteria Tuhan bukan hanya tidak punya bapak atau tidak punya ibu. Ada yang lain. Ya, jadi kita harus belajar ini. Nah, dari mana kita belajar hal seperti ini? Ya dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Apanya Alkitab sehingga kita bisa mengerti? Saudara, adalah hermeneutics, penafsiran secara teologis. Nah, penafsiran secara teologis itu ada satu substansi yang penting sekali. Hakikat yang penting adalah penafsiran secara exegetical. Artinya apa? Secara exegetical. Jadi penafsiran Alkitab itu adalah Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan pikiran kita. Nggak boleh ditafsirkan dengan pengalaman kita. Tidak boleh ditafsirkan apa? Dengan apa yang ada di luar, kemudian filsafat ini, pengertian sosial, pengalaman saya, kemudian memimpin Alkitab dan memberikan afirmasi pada Alkitab. Atau mengakui Alkitab, oh ini benar Alkitab. Kenapa? Karena saya ngalami. Kalau saya nggak ngalami, Alkitab nggak benar. Nah, surah apa seperti itu? Jawabannya tidak. Alkitab itu dijelaskan dan ditafsirkan oleh Alkitab sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Alkitab. Pengalaman manusia, pengetahuan manusia jauh di bawah Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah, dan Alkitab firman Allah berarti sama dengan sepengetahuan setinggi Allah. Jadi Alkitab itu mengapa penting sekali? Karena dia harus dimengerti, ditafsirkan, dan kemudian dicerna secara apa? Secara Alkitabiah. Ad fontes atau ad fontes. Sumbernya adalah dari Alkitab. Atau dalam bahasa Inggris
pada zamannya reformator itu adalah back to the Bible, back to the basic, atau back to the rooted, kepada akarnya, kepada dasarnya. Jadi Alkitab ini menjadi satu pokok penting nanti kita belajar. Ya, mungkin hari ini kalau bisa masuk ke doktrin Alkitab. Nah, saudara, kita akan mempunyai satu landasan yang kokoh bahwa pengajaran yang benar itu semua berdasarkan dan diuji, kemudian dites, serta harus berhadapan dengan Alkitab. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya mendapatkan mimpi, dan kemudian saya mendapatkan mimpi, saya mendengar ada suara dalam mimpi saya. Ya, ada suara dari mimpi saya. Apa suaranya dari mimpi saya? Wah, saya mendapatkan satu prediksi masa depan. Tahun 2024 akan terjadi banjir darah. Nah, saudara, berarti ini kan sesuatu yang subjektif. Kenapa subjektif? Karena saya, bukan orang lain ngalami. Saya, ukurannya saya, pengalaman saya, dan saudara, pengalaman saya itu bukan kebenaran yang mutlak. Orang lain juga ngalami. Mungkin bisa sama, mungkin berlawanan dengan saya. Maka pengalaman saya ini harus diuji dengan apa? Dengan Alkitab. Jadi kalau Alkitab itu mengatakan bahwa masa depan dunia sudah diputuskan, sudah ditetapkan, dan sudah diarahkan oleh Tuhan, masa depan nanti Yesus datang kapan, itu semua sudah dirancang oleh Tuhan, maka saudara semua harus turut dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tidak boleh ada yang terlepas menambahkan atau mengurangi isi Alkitab. Apalagi saudara memotong-motong isi Alkitab, mendiskon gitu kan. Nah, saudara, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kita menggunakan apa? Penafsiran semua daripada kebenaran itu bersumber berasal dari Alkitab. Itu metodenya kita seperti itu. Jadi hermeneutikanya adalah kita memakai exegetical interpretation. Ya. Dan yang kedua, saudara, kita juga membandingkan dan juga memberikan satu seperti kita ini belajar untuk melihat apakah Alkitab itu kebenarannya bisa diterapkan enggak? Sudah dikerjakan enggak? Nah, itu kita berkaitan dengan apa? Dengan sejarah budaya dalam penafsiran. Jadi, contohnya begini. Ya, ini satu contoh. Oh, pengabaran Injil itu waktu Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke ujung-ujung bumi. Gitu kan? Sampai ke ujung dunia gitu. Nah, saudara, orang secara pengetahuan ada yang mengatakan Yesus itu salah. Kenapa salah? Karena dunia nggak ada ujungnya. Dunia ini bulat. Kalau ujungnya itu berarti ada ujungnya, ada titik akhirnya. Bumi nggak ada karena dia bulat dan muter terus. Nah, setelah dari konteks ini, kemudian sejarah itu juga bisa menolak firman Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan atau para hamba Tuhan itu bertanggung jawab untuk apa? Untuk mempertahankan, menjelaskan Alkitab. Apakah Yesus tidak mengerti tentang dunia ini adalah bulat? Apakah Tuhan Yesus pengetahuannya sangat terbatas? Karena dia manusia juga terbatas, tapi ingat dia juga Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan pergilah ke ujung bumi memberitakan Injil, artinya Tuhan Yesus tidak mengerti bumi ini bulat. Nah, setelah itu harus kita jawab. Dan kita jawab dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan budaya yang ada, dengan semua rangkaian yang ada, serta kita harus kembali pada Alkitab. Apakah Yesus mengatakan ujung bumi itu mengatakan bahwa bumi ini tidak bulat? Nggak ada. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang menyangkali Yesus itu mengerti bumi bulat atau tidak bulat. Nah, kita tidak ada bukti dalam Alkitab ke ujung-ujung bumi, itu artinya bumi kotak. Bumi nggak bulat. Kalau bumi bulat, Tuhan Yesus nggak ngomong seperti itu. Nah, setelah kita belajar konteks waktu ujung bumi sampai ke ujung bumi, itu bukan berarti konsepnya adalah kotak. Bukan. Karena itu dipakai ujung bumi itu artinya apa? Kamu memberitakan Injil sampai kamu dipimpin Tuhan, sampai kemanapun kamu dipimpin, nah itu artinya ujung bumi. Ini konteks pemakaian kata ujung bumi, itu saudara harus cari di dalam Alkitab dan membandingkan dengan yang lainnya. Nah, saya beritahu saudara, di dalam Perjanjian Lama, Daniel yang bertemu Nebukadnezar, bertemu dengan Belshazzar, raja yang luar biasa itu juga ada satu visi
tentang mimpi itu dan dikatakan bahwa kerajaan dari Nebukadnezar, kerajaan dari badan Belshazzar, anaknya itu sampai ke ujung-ujung bumi, bahkan ke ujung langit. Nah, berarti kalimat itu tidak bisa kita pakai untuk apa? Menjelaskan bahwa kalau ada ujung bumi berarti kotak. Bukan. Itu menyatakan apa? Bahwa kuasanya begitu luas. Jadi seluas-luasnya sampai sudah tidak ada lagi daerah yang dikabarkan Injil. Itu arti ujung bumi. Jadi bukan bumi bulat atau bumi kotak. Itu bukan pelajaran geografi. Tuhan Yesus tidak mengajar geografi ke ujung bumi. Nah, surah ini kita perlu belajar apa? Metode kita membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, dan mengartikan Alkitab. Kalau kita nggak belajar, ya kita nggak tahu. Oh iya, benar ya. Berarti salah Tuhan Yesus. Kenapa salah Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus berarti nggak tahu. Kan zaman dulu belum ada teleskop Hubble. Belum ada teknologi-teknologi yang geometri, astronomi seperti ini, yang luar biasa ini. Atau penemuan-penemuan yang hebat sekali. Ada satelit dan semuanya. Berarti Tuhan Yesus ya nggak maha tahu. Nah, di sini kita belajar. Nah, teologi sistematika ini menolong kita untuk membawa kita mengaitkan semuanya sehingga kita menemukan jawabannya. Nah, barulah kita bisa mengerti Alkitab. Oh, benar ya. Berarti ini sesuai dengan Alkitab kalau begitu. Artinya bukan tentang menentukan bumi ini bulat, kotak, atau gepeng, gitu kan? Atau pipih, gitu. Bukan. Tapi setelah kita melihat yang terjadi, bumi ini bulat. Jelas bulat. Kenapa bulat? Karena kita tahu ada satelit dan kemudian yang memperlihatkan pada kita bahwa bumi ini bulat berputar, bagaimana berputarnya semuanya itu, dan itu ada di dalam pengetahuan secara umum, secara pengetahuan alam semesta, jagat semesta ini pengetahuan tentang tata ruang angkasa. Dan kita tahu hal-hal seperti ini. Nah, saudara, jadi kita harus tahu jelas bahwa teologi sistematika akan menolong kita untuk memilah, memilih, dan memisahkan serta apa-apa yang berkaitan satu sama lain dan artinya, penafsirannya itu kemudian kita tahu jelas. Oh, ini artinya ini. Dan maaf gitu ya. Tidak semua di Alkitab manusia bisa mengerti. Kenapa saya katakan bisa mengerti? Nah, kita baca Ulangan 29. Ya. Kita baca Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 dan ayat 29. Ya, ini ayat terakhir ya. Saya bacakan ayat yang ke-28 dan 29. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat. Ini Tuhan kalau udah marah, wah, saudara itu marahnya tuh pasti ada hukumannya, pasti ada konsekuensinya. Allah itu adil. Jadi waktu keadilan itu ditegakkan, maka dia tidak bisa menerima dosa manusia yang tidak bertobat. Ya. Dan dikatakan di sini lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi dilemparkan gitu kan. Ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Jadi hal tersembunyi itu apa? Pengetahuan-pengetahuan yang kita nggak tahu. Hikmat yang kita nggak tahu. Masa depan yang kita nggak tahu. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Dan banyak hal yang kita nggak tahu. Dan dikatakan di sini, hal-hal yang tersembunyi, yang misteri, yang rahasia, hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan atas misteri semua. Di dalam Tuhan tidak ada misteri. Di dalam Tuhan tidak ada rahasia. Di dalam Tuhan tidak ada Tuhan yang tidak tahu. Di dalam Tuhan, Tuhan segalanya tahu. Bukan hanya tahu. Dia mengendalikan, dia mengontrol, dia menetapkan, dia memelihara. Dan semuanya dia tahu. Dia menguasai apapun termasuk setan Lucifer itu dikuasai oleh Tuhan. Bukan Lucifer menguasai Tuhan. Di Alkitab nggak ada itu. Kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan, kemahatauan, kemahadiran, kemahakekuatan Tuhan, itu tidak ada yang bisa melawan. Dan itu hanya Tuhan. Ya. Jadi jelas di sini hal-hal yang tersembunyi, yang misteri itu hanya bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi, nah, saudara perhatikan ya, ada bagian yang Tuhan bukakan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya.
Jadi apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita, yang dibukakan oleh Tuhan, tadi kan tersembunyi. Sekarang disingkapkan. Nah, itu arti daripada wahyu, revelation. Dari kata reveal. Ya. Veil itu artinya tertutup dan dibuka. Jadi revelation itu pewahyuan. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Nah, wahyu itu apa artinya? Sesuatu yang kita belum tahu, Tuhan beritahu. Dan waktu kita tahu, bukan hanya kita tahu, firman itu kita tahu, kita kenal, kita mendengarkannya, dan kita mengimani, firman itu juga disampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seluruh keturunan manusia yang percaya kepada firman Tuhan. Jadi hal-hal yang dinyatakan, yang diwahyukan, yang disingkapkan, ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya. Jadi jelas ya. Jadi kita bersyukur kita bisa belajar dasar-dasar pembimbing atau teologi sistematika. Ya. Jadi kita diberi dasarnya supaya kita tidak terbimbang ke sana kemari atau disesatkan atau kita kebingungan gitu. Ya, saudara, ada hal-hal yang memang Tuhan nyatakan dan itu kalau Tuhan buka mulut, kita harus buka mulut. Ya, kalau Tuhan tidak mengatakan apapun, saudara jangan cari tahu, jangan kemudian menafsirkan hal-hal yang Tuhan tidak beritahu. Nah, sebagai contoh, Tuhan Yesus mengatakan, anak tidak tahu kapan itu akhir zaman, kapan itu akan kedatangan keduanya dia. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, saudara jangan cari tahu. Masa Tuhan Yesus nggak tahu? Kan dia Allah juga. Kenapa dia mau gitu? Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia nggak tahu, ya dia nggak tahu. Terus kemudian saudara jangan mempertanyakan, dia bohong nggak ya? Kalau dia Allah kan dia tahu semuanya. Saudara, ini bukan perkara keilahian dan kemanusiaan hal-hal yang bersifat seperti itu. Ini berkaitan dengan apa? Bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia harus taat semua yang direncanakan Bapaknya, dia katakan apa adanya dan jujur, tulus, dan tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi kalau dia mengatakan nggak tahu, ya dia nggak tahu. Karena dia adalah manusia yang akan membawa keselamatan bagi manusia yang lain. Nah, saudara, ini ada batasannya. Jadi sesuatu yang melebihi daripada itu, kemudian kita ngitung. Ya, kita ngitung, wah Tuhan Yesus kapan ini? Sekian dari abad sekian, 1000 tahunnya berapa? Dihitung tuh. Wah, berarti 2030. Ya, 10 tahun yang lalu katanya 2020 dan 21 itu akan kiamat. Sekarang udah lewat nggak kiamat? Terus ada lagi yang mengatakan 2024. Tuhan Yesus akan datang. Ada yang mengatakan 2030. Ada yang mengatakan 2040. Saudara-saudara silakan. Tapi itu semua nggak ada yang benar. Kenapa? Ya karena Tuhan ada yang tahu. Kalau mau, ya tafsirin aja setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Akan terjadi ini. Ya saudara, itu namanya gambling. Itu namanya ngawur. Kenapa ngawur? Ya berarti semua orang juga bisa kayak kamu gitu. Itu bukan firman Tuhan, itu bukan nubuatan, itu ngawur. Nah, itu kita tahunya dari mana? Ya dari teologi sistematika. Kita harus bisa membandingkan, kita harus bisa untuk mengcompare. Kemudian kenapa ini ngomong gini kok ininya beda, Alkitab beda, kamu kenapa pengalamannya beda dengan Alkitab? Sudah diuji, siapa yang benar? Ya Alkitab, bukan pengalaman kamu, Alkitab yang benar. Nah, soalnya itu harus diuji oleh Alkitab semua. Jadi tolak ukur kita adalah Alkitab menjadi dasar dan sumber dari seluruh kebenaran dan pengajaran dan hidup orang percaya. Ya, itu disebut sebagai doktrin Alkitab, ya, bibliologi. Nanti kita di sini lihat. Nah, setelah kita lihat sekarang yang kedua ya. Setelah kita belajar di dalam metode teologi sistematika. Teologi sistematika itu bukan berdiri atas dasar sistem pikiran kita. Bukan atas dasar cara berpikir filsafat manusia. Bukan, Sir. Ini semua ditemukan karena membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dan waktu membaca firman Tuhan, manusia dibentuk kerangka berpikirnya, pandangan hidupnya, pengertiannya. Dan dari situlah kemudian teologi sistematika ini membentuk satu rangkaian dan diajarkan kepada manusia. Kenapa, Saudara? Karena manusia itu tidak bisa menangkap semuanya. Kita harus bisa memberikan hal yang terpenting apa,
yang dipelajari apa. Nah, setelah itu ada urutannya. Kita nggak bisa semua dikasih semua di depan, nggak bisa, karena manusia terbatas. Maka teologi sistematika ini menolong kita untuk menjelaskan hal-hal yang terpenting, yang awal, yang fokus itu apa yang kita harus jelaskan. Nah, di dalam teologi sistematika, teologi yang pertama adalah teologi bibliologi, kedua teologi, doktrin Allah, baru yang ketiga adalah Kristus, atau ada yang tentang manusia, dosa dan manusia, penciptaan. Kemudian tentang Kristus, karena manusia jatuh dalam dosa, membutuhkan keselamatan. Nah, itu disusun. Jadi setiap metode itu, beberapa sekolah yang ada di seluruh dunia, itu ada perbedaan-perbedaan, tetapi mereka hampir sama. Pertama, awal itu adalah doktrin Alkitab, yang juga langsung berkaitan dengan doktrin Allah. Karena di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi membahas Alkitab ya harus membahas Allah, karena Alkitab firman Allah. Siapa yang berbicara, siapa yang mengajar, siapa sumbernya? Ya Allah sendiri. Maka setelah kita membaca Alkitab, belajar bibliologi, saudara mau tidak mau saudara belajar sumbernya bibliologi itu. Lahirnya semua firman itu dari siapa? Iya, dari Allah. Dan bagaimana saya mengenal Allah? Kalau saya tidak kenal Allah, saya orang-orang yang tidak diberi janji keselamatan oleh Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang non-Israel, terus saya bagaimana mengenal Allah? Saudara, ada jalurnya. Apa jalurnya? Saudara, melalui Kristus kita mengenal Allah. Melalui Kristus kita diselamatkan. Nah, kembali kita belajar di dalam doktrin Allah itu, Allah akan menyatakan hal-hal yang dibukakan melalui siapa? Melalui karya Kristus untuk dunia ini. Dan terutama adalah untuk bangsa Israel. Di sini. Nah, di dalam kita mengerti tentang teologi sistematika, saudara, berarti sumber teologi sistematika adalah firman Allah, Alkitab. Dan di dalam Alkitab ada beberapa hal yang penting. Nah, ini biasanya kalau ada papan tulis, biasanya saya rinci. Mungkin di sini kita perlu mendengarkan saja. Nanti di dalam doktrin Alkitab itu kita lebih rinci lagi. Saudara, yang pertama, Alkitab itu memiliki gender. Artinya gender apa? Jenis. Jadi kalau kita laki, perempuan gitu kan. Oh, ini anaknya, oh ini ibunya, oh ini bapaknya, oh ini saudaranya. Nah, ini disebut sebagai keluarga. Keluarga inti, keluarga besar, kerabat, kemudian ada disebut sebagai marga. Marga, klannya. Oh, ini marga si Tompul. Oh, ini keluarga Yo, keluarga Li. Nah, ini keluarga Sujono gitu kan. Oh, ini keluarga Supeno gitu kan. Nah, itu semua ada gendernya, ada kaitannya, ada pengelompokannya, klasifikasinya, pengkelasannya, jadi penyusunannya. Nah, di dalam Alkitab, saudara-saudara tahu bahwa Alkitab ini tidak sama semuanya, kitab-kitab dalam Alkitab. Artinya tidak sama semua. Apa artinya, Pak? Coba kita lihat di dalam Lukas. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Lukas 24. Ya. Lukas 24 ayat yang ke 43-44. Ya, saya bacakan. Gender Alkitab itu sudah dibuat ya, khususnya Perjanjian Lama. Karena pada waktu Tuhan Yesus Perjanjian Baru tidak ada. Tapi kita tahu ada gendernya. Apa itu gendernya? Jenisnya. Nah, kita baca ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan. Jadi artinya bahwa ini sudah dibicarakan dalam bentuk present yang berulang-ulang. Jadi Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih itu dengan murid-muridnya, dia sedang mengajarkan perkataan-perkataannya yang berkaitan dengan isi Alkitab, Perjanjian Lama. Dan dia terus ajarkan. Termasuk Roh Kudus yang diminta Tuhan Yesus dan diutus Tuhan Yesus mendiami hati kita, bait Allah, yaitu hati kita. Saudara, untuk membawa seluruh kebenaran firman Tuhan dan segala kebenaran itu menuju kepada Kristus. Nah, ini kebenaran ini ya. Nah, perhatikan saudara, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi, harus diselesaikan, komplit
tuntas, secara total, menyeluruh, genap. Nah, itu istilah bahasa kita. Bahasa yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Digenapi, dilengkapi. Ya, jadi menyeluruh total, tuntas gitu kan. Jadi nggak ada yang sisa. Dikatakan semua yang ada, yang kamu terima, perkataanku itu, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah, ini klasifikasi. Dan ini sudah ada, dan sudah dikerjakan, dan memang sudah ditetapkan, dan Tuhan sudah ajarkan ini. Yang pertama adalah kitab Taurat Musa. Ya, 5 kitab Taurat Musa disebut Pentateuch. Ya, Kejadian sampai yang terakhir Ulangan, ya. Jadi di situ kita lihat Kejadian sampai pada Ulangan. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kemudian Ulangan. Itu disebut sebagai kitab Pentateuch. Gendernya ini kita sudah tahu ya. Dikatakan kitab Taurat Musa. Kemudian yang kedua, dan kitab nabi-nabi. Setelah Musa, sebagian besar kitab nabi. Setelah itu, dan kitab Mazmur. Semua yang berkaitan dengan kitab syair. Jadi di dalam perjanjian lama, saudara, kalau saya membaca kitab Kejadian, saudara tahu bahwa ini jenisnya ada kitab Pentateuch. Bukan kitab syair seperti Amsal, seperti Mazmur. Walaupun ada beberapa nyanyian pujian dari orang-orang tertentu seperti Musa, gitu kan, ada kan di sana. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kitab Pentateuch itu adalah kitab berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan hidup orang-orang Israel, dan tidak ada sesuatu yang begitu besar seperti yang dijelaskan, yang penuh dengan puisi seperti di kitab Mazmur. Jadi setiap kitab yang kita baca, kita harus tahu bahwa pendekatannya sangat berbeda. Penafsirannya juga ada koridornya, ada klasifikasinya. Jadi waktu saya membaca kitab Taurat, dengan membaca kitab nabi-nabi, dengan membaca kitab Mazmur, surah itu berbeda. Dasarnya berbeda, jenis-jenisnya berbeda. Jadi kita nggak bisa asal ngambil di sini, asal ngambil di sini, kemudian kita khotbahkan, terus kita cocok-cocokan gitu. Surah ini nggak bisa lagi. Kenapa? Berarti waktu kita membaca, mengerti ini, saudara-saudara tahu jelas bahwa ada jenis Alkitabnya. Alkitab itu memiliki gendernya, jenisnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan membaca Alkitab, kemudian, oh ini sepertinya tafsiran saya seperti ini. Ini kayaknya lambang ini. Ya, ini kayaknya satu uraian, satu pujian, jadi satu syair. Nah, saudara, yang bukan syair, kalau itu sejarah, itu adalah kronologi. Saudara nggak bisa saudara menjadikan itu sebagai syair. Kemudian ditafsirkan sebagai suatu simbol ataupun lambang-lambang. Nggak bisa. Saudara. Kenapa nggak bisa? Karena bukan kitab lambang, bukan kitab Mazmur, bukan kitab apokaliptis, bukan kitab nubuatan. Jadi waktu saya membaca kitab Daniel, saya berbeda dengan membaca dengan kitab Imamat. Kenapa? Karena kitab Imamat itu seluruh sistem ibadah. Dan tidak ada yang berkaitan dengan seperti Daniel, mimpi-mimpi, nggak ada. Terus membutuhkan penafsiran, saudara nggak ada. Kenapa? Karena semua apa yang ada dalam kitab Imamat, semua jelas semuanya. Dan itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pembangunan praktis, kemudian berkaitan dengan ibadah. Jadi itu semuanya beda jenisnya. Jadi supaya kita belajar ini ya. Jadi metode teologi sistematika itu menolong kita untuk apa? Untuk bisa memilah, memilih, kemudian kita bisa tahu, oh ini jenisnya apa, ayat ini berkaitan apa. Dan sore itu lebih detail lagi nanti. Ya, ada beberapa prinsip, aja minimal 5 prinsip. Ya nanti saya sempat akan bisa jelaskan ini. Ada prinsip-prinsip yang sangat penting gitu ya. Nah, selain gender Alkitab atau jenis-jenis Alkitab yang Tuhan Yesus katakan di sini pada ayat yang di bawah ini 44 gitu ya. Dikatakan bahwa ada kitab Taurat Musa, ada kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, saudara jelas ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar apa? Perjanjian lama itu ada klasifikasinya yang sudah dibuat dan bukan Tuhan Yesus yang buat, bukan. Yang buat itu orang-orang Israel.
dan juga atas petunjuk Allah yang berbicara pada mereka, kemudian yang menyusun itu semuanya. Dan kemudian kita tahu bahwa sudah ada Alkitabnya. Perjanjian Lama itu sudah komplit, sudah lengkap. Ya. Dan Tuhan Yesus waktu khotbah, waktu mengajar, dia memakai firman Tuhan itu adalah perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum ada. Jadi saudara, saya tanya sekarang, kenapa gereja-gereja sekarang ini sangat menyepelekan dan menyingkirkan perjanjian lama? Banyak khotbah-khotbah, hampir 80% khotbah, hampir semuanya berasal dari perjanjian baru. Kalau saudara nggak percaya, nanti coba dicek. Dan relasi dengan perjanjian, hampir semuanya itu berkaitan dan mayoritasnya perjanjian baru. Susah tanya sekarang, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari hidup Tuhan Yesus dan para rasul yang memang belum ada Alkitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu, kan belum ada itu. Baru abad yang kedua, ketiga baru dibukukan, baru dikanonkan. Ini kan belum ada. Maka Tuhan Yesus dan para rasul itu kalau mengajar, kalau berkhotbah, itu dasar firman Tuhannya apa? Perjanjian lama. Dasarnya perjanjian lama. Dengan jenis-jenis yang sudah ada, dengan 3 jenis tadi. Yang garis besar tadi kan. Jadi waktu Paulus mengajar perjanjian lama, mengatakan tentang Yesus itu siapa, dia kaitkan langsung dengan perjanjian lama. Tentang penebusan, anak domba, kaitkan perjanjian lama. Lihatlah anak domba Allah. Orang langsung Israel tahu anak domba itu siapa. Oh, yang kita korbankan mengganti dosa kita. Karena mereka melakukan itu setiap hari Sabat. Jadi nggak ada sesuatu yang asing bagi mereka. Seperti kita di sini. Banyak orang Kristen yang nggak pernah melakukan ritual membunuh dan juga mempersembahkan anak kambing, anak sapi gitu kan. Kalau orang Islam kan ada. Mereka ada kan. Karena mereka didiri seperti itu. Nah, kita orang Kristen nggak pernah melakukan itu. Karena kita nggak perlu melakukan lagi. Karena itu sudah digenapi di dalam Kristus. Ya, seperti itu kan. Nah, setelah dari sini kita tahu bahwa semua yang berkaitan dengan metode sistematika yang membuat kita mengerti teologi itu, setelah itu semuanya mempunyai satu urutan, satu pemikiran, satu, kalau kita ngomong, satu tahapan, level, dan steps-nya. Langkah demi langkah kita diberitahu. Jadi Tuhan Yesus sekarang sama. Tuhan Yesus mengajar sekarang. Waktu dia dibaptis, ya selesai. Dan kemudian dia dibawa, setelah dibaptis apa? Dia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Ya, kita belajar ini kan. Berarti hidup Kristus ini memiliki rahasia yang besar. Rahasianya apa? Banyak orang nggak mau belajar tentang the life of Christ. Hidup Kristus. Kita belajar apa? Oh, kita belajar Natal, kita belajar. Oh, Yesus mati, Jumat Agung. Kita belajar itu. Tetapi kita nggak pernah diajar mencintai Kristus dari awal dia ada, dia belajar, dia hadir di bumi ini. Terus apa yang dia kerjakan? Nah, ini khususnya kita teologi sistematika. Apa yang diajarkan? Tuhan Yesus mengajarkan apa? Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dan dikatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Berkali-kali Yohanes mengatakan, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah di depan matamu. Ini sudah mau datang. Wah, Yohanes berteriak dengan suara kenabiannya. Jadi, kita belajar dari Yohanes. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar dari Petrus. Kita belajar dari rasul-rasul. Termasuk di dalamnya rasul yang luar biasa, namanya Rasul Paulus. Ajaran dari nabi-nabi yang terakhir diwakili oleh Yohanes. Dan kemudian dibuka perjanjian baru dengan pengajaran Tuhan Yesus. Dan kemudian diikuti rasul-rasul dan kemudian gereja-gereja Tuhan. Dan kita semua di sini, termasuk saya. Nah, saudara, kita harus belajar apa? Apa yang diajarkan Yohanes, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, berdasarkan Alkitab perjanjian lama. Karena semua perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Maka, saudara, itu menjadi dasar landasan seluruh pengajaran kita. Maka banyak orang yang tanya pada saya, Pak, maksudnya Lukas 24 ayat 44 itu maksudnya apa, Pak? Semua menceritakan dan menyaksikan, memberitakan tentang aku. Saudara, saya beritahu,
Kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu beritanya satu. Hanya satu pribadi yang mau diberitakan. Siapa dia? Ya Tuhan Yesus yang ngomong. Kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, itu bicara tentang saya. Nah, saudara, kita mendapatkan satu ringkasan, satu intisari yang sangat-sangat jelas sekali bahwa seluruh sistem teologi itu harus mengarah dan menunjuk kepada karya Kristus. Kenapa? Karena seluruh kitab menyaksikan dia, menceritakan dia, memuji dia, menggambarkan dia, memberitakan dia, dan menyaksikan dan memberitakan Injil Kristus. Kan gitu kan? Dan di dalam pengajaran Kristus yang mula-mula itu apa? Nah, kita sudah pelajari tadi kan. Yohanes memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apakah Tuhan Yesus dengan Yohanes ajarannya berbeda? Oh tidak. Yohanes mengajar bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengajar apa? Sama. Di dalam Matius pasal 3 dan sampai pasal 4 dan pasal-pasal yang terus dalam perjanjian baru khususnya Matius, Lukas dan juga yang lain. Saudara, kita lihat bahwa waktu Yohanes mengatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, itu bukan hanya Yohanes, zamannya Yohanes, saatnya Yohanes, bukan. Itu juga diajarkan oleh seluruh nabi yang ada. Daniel juga mengajar ini kepada Nebukadnezar. Musa mengajar ini kepada Fir'aun dan bangsa Israel. Menantikan kerajaan Allah, menantikan Mesias. Daud juga sama, Salomo juga sama, nabi-nabi juga sama, semua sama. Jadi kita mendapatkan analogi, satu gambaran yang lengkap, yang berpusat, yang berfokus kepada satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Kristus. Nah, saya ingin belajar kita bahwa kita harus melihat ini dengan dari awal itu apa? Isi ajaran Yohanes apa? Isi ajaran Tuhan Yesus apa? Sama. Terus isi ajaran daripada Paulus apa? Sama. Tentang Injil Kerajaan Allah. Tentang Raja di atas Raja. Dan tidak ada nama lain yang diberitakan oleh Paulus, Petrus, Yohanes, Matius, Markus, semuanya. Mereka memberitakan, menuliskan tentang Kristus. Jadi ini yang membuat kita kemudian mendapatkan satu ikatan dan kemudian kita nggak bisa lepas dari sini. Hidupmu adalah Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Kan gitu lagunya. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku adalah Kristus. Nah, saudara, itu jelas sekali di dalam pujian kita, di dalam sehari-hari kita mengenal ajaran ini, tapi kita nggak pernah tahu secara detail, rinci, dan intinya, hakikatnya, keberadaannya, ya cuman sebagai lagu saja. Bukan kita benar-benar tahu. Nah, ini saya membawa kita untuk belajar hal-hal yang penting sekali seperti ini. Jadi konsep-konsep teologis yang berdasarkan pada firman Tuhan, dan firman itu berpusat pada siapa? Memberitakan siapa? Menjelaskan siapa? Menyaksikan siapa? Dikatakan menyaksikan aku. Jadi ini satu center ya, makanya GJKI, Gereja Jemaat Kristus Yesus, ya, di Indonesia. Jadi ini kita jemaatnya siapa? Kita bukan jemaatnya Pak Agung, kita bukan jemaatnya Pak Rudi, kita bukan jemaatnya Pak Petrus, bukan, saudara. Kita adalah jemaat Yesus Kristus yang berada di Bandung, yang berada di Jakarta, berada di Kalimantan, di Papua, dan semuanya. Jadi kita bukan miliknya orang, bukan miliknya organisasi, kita milik Tuhan. Nah, ini konsep ini nanti dalam doktrin Alkitab, doktrin khususnya doktrin gereja, saudara-saudara akan diajar ini. Nanti kita akan masuk ke sana untuk penjelasan-penjelasan lebih detail. Jadi, saudara sudah mendapatkan satu penjelasan bagaimana kita masuk melangkah di dalam teologi sistematis dan kita dibimbing untuk membuka, menguraikan semuanya dan kita tahu jelas tentang keterkaitannya apa. Sistem ini dengan ini bagaimana, dan kita sudah belajar hari ini ya. Walaupun saudara ini adalah sesuatu yang pengantar ya, nanti saudara semakin dalam, semakin dalam. Oke, kita lihat lagi ya di dalam firman Tuhan. Sama dengan Lukas ya. Ya, Lukas pasal yang ke-24.
Perhatikan, saudara. Ya. Ayat yang ke-31. Lukas 20 ayat 31. Dikatakan di sini, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa yang membukakan pikiran mereka? Siapa yang membukakan pikiran mereka? Berita apa yang membuat mereka akhirnya terbukakan pikirannya yang tertutup, yang berselaput, yang tersembunyi, yang istilahnya itu ada sekatnya, dan kemudian mereka tahu apa sebenarnya yang membuat murid-murid itu, baik 11 murid tanpa Yudas, dan Kleopas dan temannya yang perjalanan Emos, itu nggak ngerti. Bahkan Maria Magdalena dan wanita-wanita semuanya nggak ngerti juga itu. Terutama murid-murid Tuhan Yesus. Yang waktu di dalam pasal 24, waktu Yesus datang di tengah-tengah mereka, semua orang itu nggak ada yang kenal Tuhan Yesus. Coba saya tanya, mereka nggak ada yang kenal Tuhan Yesus. Di tengah-tengah mereka ada Tuhan Yesus yang bangkit dengan kuasa tubuhnya, dengan kemuliaannya, dengan luar biasa seperti itu. Mereka malah ngomong apa? Mereka mengatakan, oh Tuhan Yesus. Bukan. Mereka ketakutan. Oh, siapa ini? Dan mereka mengatakan sesuatu yang sangat mengecewakan. Kalau itu saya gitu ya. Terus kemudian mendengarkan kalimat-kalimat orang-orang atau anak saya atau murid-murid gitu kan. Terus ngomong seperti ini. Kalau ini, saya ini Tuhan Yesus kan yang sudah bangkit. Terus murid saya mengatakan, hantu. Kamu hantu. Sakit hati nggak? Tuhan Yesus Tuhan yang sudah bangkit itu. Murid-murid dia apa? Hantu. Aneh sekali. Apa mereka nggak melihat mujizat Tuhan Yesus? Apa mereka nggak melihat pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun lebih itu ya, 3 tahun lebih. Mereka bersama Tuhan Yesus, kenapa mereka masih nggak ngerti? Masih tertutup itu. Dan Tuhan harus turun tangan membuka hati mereka. Saudara tahu akibat, sebabnya apa? Ini akibat dari apa? Jadi saudara harus mengerti ini. Kenapa kita ke gereja? Banyak orang yang mengatakan Kristen, masih belum tahu dia itu Kristen benar atau enggak. Saya ini beriman dengan Tuhan gak ya? Kenapa hidup saya nggak berubah? Kenapa saya masih merokok? Kenapa saya masih berjudi? Kenapa saya masih berzina? Kenapa saya masih berselingkuh? Kenapa saya masih nipu-nipu orang? Kenapa saya masih berbohong? Dan banyak lainnya. Terus saya tanya, hidupmu hidup Kristus? Loh, kenapa hidup Kristus kok kamu bohong? Kenapa hidup Kristus kamu kok berzina? Kenapa hidup? Kamu kok melawan hukum-hukum Kristus semuanya? Nah, saudara, kenapa? Saudara, itu rahasianya cuma satu. Mereka tidak menangkap Yesus adalah Mesias yang diberitakan oleh para nabi. Dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Yesus harus menjelaskan ini, dan setelah itu, penjelasan itu harus disertai dengan anugerah Allah, dan dengan kuasa anugerahnya, dengan kekuatannya, dibukakanlah pikiran mereka. Baru mereka ngerti. Jadi teologi sistematika ini yang kita pelajari, ya saudara, sehebat-hebatnya pengajar, dosen ngajar kita, mau bahasa Ibrani, Yunani, mau tentang teologi, doktrin Allah, doktrin Alkitab, kalau saudara tidak mendapatkan hati yang dibukakan oleh Tuhan, saudara akan melihat Tuhan itu hantu. Dan Tuhan, pengertian saudara tentang Allah itu pasti kacau balau. Perasaanmu itu menjadi Tuhanmu. Kelemahan-kelemahan kita itu menjadi yang akan menuntun kita. Jadi dosa-dosa kita, keterbatasan kita, itu akan menghalang kita semuanya. Kita nggak bisa menembus pikiran karena pikiran kita tertutup, tersembunyi. Dan ada selubungnya yang harus dibuka. Nah, dikatakan di sini, saudara, perhatikan ya. Setelah Tuhan Yesus, ayat 30, Lukas 24 ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus menjelaskan Alkitab di tengah jalan itu kan. Panjang lebar dia jelaskan tentang isi kitab suci,
itu bercerita tentang Mesias, bercerita tentang Yesus itu. Padahal dia sendiri Yesus di tengah-tengah mereka. Dan setelah itu mereka masih belum mengerti isi Alkitab itu apa. Dan setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan kemudian memberikan pada mereka, memberikan tubuhnya, ini loh daging-dagingku, darah-darahku, makanlah, minumlah. Nah, mereka waktu menerima itu dan waktu mereka makan, terbukalah pikiran mereka. Dan dibukalah oleh Tuhan. Ayat 31. Ketika itu, nah ketika mereka memberikan menerima makanan dan yang Tuhan Yesus berikan mereka roti itu dan makanan itu, mengucap berkat itu. Saudara, waktu mereka memakannya, dan itu adalah berkaitan dengan perjamuan kudus ya, karena ini berkaitan dengan perayaan perjamuan kudus. Nah, saudara, dikatakan ketika itu terbukalah, langsung terbuka. Mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini penting sekali, saudara. Jadi, saudara, rahasia yang sangat besar. Kita belajar Alkitab, kita belajar teologi, kita sekolah Alkitab, kita sudah pelayanan. Kalau saudara tidak mengalami hubungan di dalam perjanjian baru, hubungan dalam perjamuan kudus yang menjamin kamu bahwa hidupmu, tubuhku menjadi tubuhmu, tubuhmu menjadi milikku, menjadi satu dengan aku. Di dalam perjamuan kudus itu, saudara-saudara tidak akan bisa membuka seluruh isi Alkitab bahwa itu berkaitan dengan Yesus. Jadi rahasia, kita membuka rahasia dari Alkitab, seluruh ajaran teologi sistematika yang ada di dalamnya. Satu-satunya cara, saudara memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati bagimu, memberikan tubuhnya bagimu, darahnya menjamin kamu, dan hidupmu bukan hidupmu lagi. Nah, baru kamu baca Alkitab, baru jelas. Oh, begini ya. Saya 12 tahun perjalanan. Dan selama hampir 5 tahun jadi hamba Tuhan, penginjil. Saya menemukan kebenaran ini yang saya ceritakan hari ini, yang membuka seluruh pikiran saya dan membawa seluruh pelayanan saya berbeda daripada yang sebelumnya. Setelah apa? Bertemu dengan perjalanan Emos ini. Rahasia yang luar biasa ini. Terus kemudian saya lihat teman-teman saya, hamba Tuhan, pendeta-pendeta, terus saya lihat, kenapa mereka aku nggak tahu ya? Rahasia yang luar biasa ini. Karena kan mereka tidak menangkap apa yang harus diajarkan di mimbar, apa yang harus hidup di dalam hidup mereka, bagaimana mereka harus menjalankan seluruh hidupnya dengan orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan bagaimana Yesus itu melakukannya bagi kita semua. Saudara, itu sebelumnya saya nggak pernah nangkep, tapi setelah mengenal ini, pengampunan Kristus, wah itu beda sekali, saudara. Kuasanya itu beda. Bukan hitung-hitungan, bukan asal-asalan, bukan ya mau tidak ya sudah gitu, bukan. Tapi ini adalah satu kebenaran yang sangat jelas. Jadi rahasia ini begitu besar, rahasia kerajaan Allah ini. Saudara-saudara berani masuk dan kemudian saudara memiliki rahasia ini. Apa itu rahasia? Mendapatkan Mesias, tubuhnya, darahnya menjadi hidup saya. Sampai hari ini orang Israel itu tidak menerima Tuhan Yesus. Apalagi kalau orang Israel ketemu kita. Di saat kita berada di Israel, kita semuanya, di Yerusalem atau di kota-kotanya mereka, gitu. Kita orang Kristen. Dan kita nyebut nama Tuhan Yesus. Jesus Christ dies for you, gitu kan. Yesus Kristus mati bagimu, dia anak domba Allah. Saudara-saudara lewat, dan orang Yahudi dengar kita ngomong seperti itu. Saudara diludahi, saudara. Kita diludahi. Dan itu ada di YouTube, ada. Saudara lihat aja banyak. Jadi orang-orang Kristen merayakan perjamuan Jumat Agung gitu semuanya. Mereka tahu, wah mereka nyingkir, mereka meludah semua. Jadi sampai hari ini orang Israel itu tidak menerima rahasia ini. Sampai hari ini. Masih banyak itu. Paulus menerima,
Petrus menerima, kali orang Israel, murid Tuhan Yesus menerima. Dan ada sekitar hampir ya nggak sampai berapa ratus ribu orang sudah menerima Yesus yang saya dengar di Israel. Tapi sebagian besar orang Israel, Yahudi itu tidak mau terima Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Itu aliran menyesatkan. Yesus itu tanda petik sama dengan setan. Sama kan murid-murid hantu, bukan Tuhan, hantu. Nah, orang Israel sama. Melihat Tuhan Yesus bukan Tuhan, melihat itu hantu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, kita harus mendoakan orang Yahudi, orang Israel. Supaya lebih banyak lagi orang percaya. Nah, nanti di akhir zaman, sudah Tuhan berikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel ini. Bangsa yang dicintai dia. Yang awal menjadi yang terkemudian. Yang di depan menjadi yang di belakang. Itu bangsa Israel. Perumpamaan itu untuk bangsa Israel. Kita yang di belakang, yang bukan umatnya, jadi umatnya. Kita yang bukan anaknya menjadi anaknya. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa kasih Allah, kemurahan Allah ini. Ya, ini dikatakan dengan jelas. Oke ya. Oke, kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan. Nanti kalau sempat saya jawab, saya jawab. Kalau nggak sempat, nanti saudara bisa kasih nomor saya, bisa saya WA ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, kita masuk selanjutnya. Saudara, kita belajar dasar teologi sistematika. Tadi kita sudah belajar kan, dari dasarnya sudah kita tahu otoritas kitab suci. Ya. Jadi sumber daripada seluruh hidup kita, pujian kita, bukan pengalaman kita. Dan banyak orang menciptakan lagu Kristen, saudara, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan akan kehidupan kita. Ya. Dan hampir semua lagu, kalau kita lihat, hampir semua lagu, itu pasti berorientasi kepada sumbernya sendiri, pada manusia. Jadi lagu-lagu abad-abad sebelumnya, khususnya sebelum ada anak-anak muda sekarang ini, sebelum ada grup-grup yang baru seperti ini, puji-pujian seperti ini, saudara, lagu-lagu yang zaman dulu atau dikatakan kuno, himne, ya istilah himne gitu kan, yang ada di GKI, HKBP, GKBB, pokoknya gereja-gereja mainstream yang lama itu, yang Injili atau yang Reform, saudara, itu semua lagunya, hampir semua lagunya itu berorientasi, berpusat kepada Allah. Saudara nanti cek semuanya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi engkau. Yang sekarang ini, saudara, banyak lagu-lagu yang bersenter pada pelayanan kita, pada orang Kristen. Apakah itu salah, Pak? Enggak ada salahnya. Asal dasarnya ada benernya. Jadi banyak lagu-lagu yang orang-orang yang menciptakan itu, saudara, pencipta lagu itu kalau dia tidak memiliki tadi itu, rahasia pertemuan dengan Kristus, dibukakan Kristus. Saudara, saya percaya lagu itu tidak akan bisa menembus dan melihat Kristus di dalam lagu itu. Karena dia sendiri nggak tahu. Mengapa penting Alkitab itu? Karena saudara, yang bisa membuat kita bertumbuh dan dibangun pikiran kita, saudara, bukan berita yang ada di koran, berita yang ada di internet, di TikTok gitu kan. Sekarang ini menurut penelitian, anak-anak muda yang di bawah umur 30 tahun ke bawah memainkan TikTok, berita-berita di TikTok itu dalam hidupnya lebih dari 2 jam sampai 4 jam. Saudara, itu range-nya itu apa? Itu range yang paling minim. Jadi ada orang seharian liatin TikTok, seharian, berjam-jam sehari. Nah, pada dasarnya kita membuang waktu kita 2 jam untuk pegang HP, untuk berita-berita yang nggak ada gunanya. Mungkin jadi hiburan bagi kita yang lucu-lucu, kita ketawa-tawa. Saudara, kita lupa waktu yang kita buang, waktu yang dunia ini mempengaruhi kita, pandangan dunia mempengaruhi kita, itu semua dari apa yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengarkan. Kalau kita dicekokin dengan semua barang-barang seperti ini, wow, kemudian kita lihat banyak sekali tontonan-tontonan yang mungkin menyegarkan bagi kita. Kalau humor ya masih maklum. Tapi kalau sudah menyerempet-nyerempet bahenol seksi, kemudian mulai buka-buka baju, mulai yang seronok seperti itu, saudara, dan itu ada di depan kita, menawarkan
hal-hal yang bersifat duniawi, baju-baju kosmetik yang bagus, yang murah, oh ini lagu obrol semuanya. Sore ini seluruh apa yang kita baca, kita dengar, itu masuk dalam pikiran kita, itu mengikat kita, dan kemudian kita secara tidak sadar, unconsciousness, secara tidak sadar, your mind, pikiranmu itu diikat ini. Jadi pandangan dunia itu mengikat manusia-manusia yang penuh dosa itu. Itu makanannya ini. Sedangkan kita adalah manusia baru, manusia dalam Kristus. Hidupku adalah Kristus. Saudara-saudara harusnya tidak menyukai dan saudara tidak doyan hal-hal seperti ini. Yang saudara doyan itu apa? Sukacita, kekudusan, kebenaran dari Tuhan. Hati yang mengampuni, hati yang tidak membenci, hati yang bisa saling melengkapi. Saudara, itu semua di dalam hati kita. Tapi kalau kita melihat semuanya, oh ini orang ini laki tawuran, tentara dengan motor kendaraan drone, wong 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 gitu kan. Oh tentara pukul tentara itu. Saudara pikir nggak ada pengaruhnya dalam hidup kita? Semua berkaitan dengan nafsu, kemarahan, murka, tepukan, tawuran. Saudara terus lihat setiap hari, 1-2 kali, bertahun-tahun seperti itu. Begitu masuk alam bawah sadar kita, terus saudara bertengkar dengan istri, bertengkar dengan anak, itu di alam sadar kita, saudara nggak sadar, itu keluar nanti. Kita marahnya dipengaruhi di sana. Harusnya kita mudah mengerti anak kita, kita jadi gampang marah. Saudara, manusia akhir zaman ada semua, Tuhan Yesus sudah jelaskan. Dan yang memperparah adalah TikTok, Instagram, YouTube, dan semua berita itu. Kita harus bisa memilah pandangan dunia Kristen dan pandangan dunia. Nah, kita harus, hidupku bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Tuhan Yesus ngomong gini, terus saya tanya, berapa waktu kamu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kamu membicarakan firman Tuhan, kamu menikmati firman Tuhan, bertemu dengan papamu, bertemu dengan anakmu, bertemu dengan istrimu, apa saya menyukai firman Tuhan? Saya menyukai Kristus di tengah-tengah kita. Kita membicarakan dia, karyanya. Apa seperti itu? Saudara, waktu saya pacaran, ya, dan sampai hari ini saya jadi suami istri, dan memang saya juga. Kita tiap hari baca Alkitab. Dan kita baca per ayat satu orang. Satu hari 4 pasal. Saya menikah sudah hampir 30 tahun. Saya pacaran 2 tahun. Jadi 32 tahun. Saya nggak ingat saya baca Alkitab dari kejadian kita itu berapa kali. Saya nggak pernah ingat. Tapi saya tiap hari baca itu. Belum lagi saya baca sendiri. Menyiapkan khotbah semuanya. Dan orang-orang mengatakan, Pak, Bapak nggak bosen ya? Kalau saya bosen ya, Pak. Saya terulang lagi, baca Matius lagi. Baca Matius lagi. Ya karena kamu nggak tahu artinya. Kalau membaca pertama, ya oke, sebagai pengetahuan kamu baca. Sebagai informasi, baca lagi sebagai informasi. Lama-lama kamu, oh ya ini sama ya. Oh ini sama dengan ceritanya ini. Oh ini ada hubungannya. Nah kamu akan tertarik. Oh Tuhan Yesus itu begini. Oh ini berhubungan dengan Adam. Tuhan Yesus Adam kedua. Oh Adam kedua itu artinya apa? Nah ada satu kerinduan. Ada curiosity. Ada keinginan tahu. Wah Roh Kudus membuat kita ingin tahu. Akhirnya kita belajar lebih dalam. Saya kepingin hari Minggu, hari Sabtu, saya 1 jam, saya ingin menyelidiki firman Tuhan. Saya membaca, saya bandingkan lagi. Oh ini berjalan begini. Saya belajar, terus saya dengarkan khotbah. Saudara semakin bertumbuh. Kalau itu sudah nggak ada, dan saudara dicekoki dengan seluruh isi dunia ini, saya tanya saudara, terus saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin, saudara mau mengarahkan jemaatmu pakai apa? Pakai uang gitu? Pakai kepintaran? Nggak bisa, saudara. Saudara harus dipimpin dan disertai, dipenuhi oleh firman Allah. Dipenuhi oleh Kristus. Kepenuhan Allah. Kepenuhan Kristus. Jadi Alkitab ini bukan cuma Alkitab biasa, saudara. Ini adalah Alkitab suci. Alkitab yang betul-betul indah luar biasa. Ya asal kita tahu.
Jadi otoritas Alkitab itu menjadi satu puncak kekuatan dari dasar seluruh teologi sistematika. Jadi tidak boleh keluar dari sumber Alkitab kebenaran-kebenaran gitu. Barulah setelah itu kita belajar, oh apa yang diajar Bapak Gereja ya tentang ayat ini. Kita belajar tafsiran Alkitab, kita belajar tradisi gereja, bagaimana peran-peran waktu itu pembentukannya, bagaimana mereka bisa, apa perjuangannya, pergumulannya. Oh apa yang kita perlu kritisi dari cara mereka berpikir, kembali pada Alkitab. Nah soal itu bertumbuh terus. Ya semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, dan kita tahu, saudara, iman kita bertumbuh, kekuatan iman kita berakar pada firman Tuhan, setelah itu tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Ya, jadi kita belajar dengan tuntunan dari Tuhan dan kita mohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa mendapatkan semua ini secara utuh ya. Jadi kita berjalan, kita belajar rendah hati, ada keinginan tahu, ada rasa sukacita, ada kekaguman pada firman Tuhan, kekaguman pada Kristus, betapa luar biasa komplitnya, detailnya satu persatu itu, wah itu kalau bukan Tuhan nggak bisa. Dan semuanya menjadi satu keindahan membaca Alkitab itu, saudara, satu sukacita yang luar biasa. Saya dulu belajar membaca firman Tuhan dengan keluarga, itu beratnya luar biasa. Ya, saya pribadi saja juga berat, sering ngantuk, sering ada masalah, sering ada ya gangguan-gangguan, sering kali ada ini itu, ada kepentingan, banyak sekali. Tapi kalau kita tekun, kita belajar, kita melangkah satu-satu, walaupun kita lama belajar, lama-lama, saudara, lama-lama, kekuatannya luar biasa. Ya, jadi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita belajar dasar teologi sistematika. Nanti kita akan perdalam ini ya. Oke, nah saudara, sebagai summary ya, sebagai satu ringkasan. Pada bab yang kedua, kita belajar tentang Alkitab dan seluruh daripada kegunaan dan kepentingan otoritas serta kanonisasi. Kita akan mendalam di hal itu. Dan yang bab yang ketiga adalah saudara-saudara belajar tentang doktrin Allah, khususnya doktrin Tritunggal, keesaan Allah. Ya, di dalam bab yang keempat, mungkin hari besok kita sudah bisa masuk ini. Dan kemudian kita bab yang ketiga, keempat. Kita masuk ke yang bab keempat itu tentang siapa? Yaitu tentang kita mengenal Allah hanya di dalam kita mengenal Kristus. Kenapa demikian? Karena di dalam Ibrani pasal 1, ayat 1-3 dikatakan Kristus adalah puncak kemuliaan dan kehendak Allah, dan dia adalah berita sukacita tentang siapakah Allah dan apa yang dibawa oleh seluruh kehendak Allah. Di dalam puncaknya adalah Kristus. Ya, jadi Kristus menjadi satu puncak, pusat dari seluruh isi kitab suci, dan dia adalah pusat dari seluruh hidup orang percaya, pusat gereja, dasar gereja. Nah, ini ada satu ayat yang saudara bisa hafalkan dengan sangat mudah. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dan 1 Korintus 11 ayat 3. Jadi cuma dibalik ya. 3:11, 11:3. Perhatikan, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Rumah didirikan harus ada fondasinya, harus ada dasarnya. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang pasal 11 ayat 3. Ingat-ingat ini ya, supaya gampang. Ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui tentang rahasia ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi jelas, dasar Kristus. Kepalanya Kristus. Jadi dari ujung bawah sampai ujung atas seluruhnya adalah Kristus. Dan kita bersyukur kita bisa masuk dalam pengertian ini. Jadi ini adalah kristologi, nanti kita akan bahas lebih detail. Ya, tidak selalu detail ya, karena ada kelasnya yang khusus nanti sistematik. Dan kemudian kita belajar yang kelima adalah pneumatologi. Pneuma atau ruah gitu ya. Itu adalah nafas Allah, roh Allah. Dan kita belajar karya Roh Kudus dan bagaimana pribadi Roh Kudus dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan, khususnya keselamatan pribadi kita, pengudusan kita, dan hidup dalam pembenaran Allah di dalam
hidup yang sungguh-sungguh di dalam seluruh fungsinya, baik itu di dalam gereja, dalam keluarga. Kemudian kita belajar tentang buah Roh Kudus. Dan banyak orang keliru tentang buah Roh Kudus. Jadi buah Roh Kudus bukan buah-buah Roh Kudus, yaitu tunggal, buah Roh Kudus. Dan kemudian ada kasih, sukacita, dan semuanya ada 9 buah, 9 macam buah dari Roh Kudus. Jadi buahnya itu satu, tapi memiliki rasa 9. Jadi suatu kuasa yang membuat kita hidup kita penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir adalah bagaimana Roh Kudus itu sampai kemudian memimpin kita, mentransformasi hidup kita sampai tuntas dan mempersiapkan kita untuk dibangkitkan oleh Tuhan. Itu pasal bab yang kelima. Dan yang keenam adalah soteriologi. Nah, ini secara khusus kita belajar soteriologi adalah bersifat anugerah, karya Allah semata, dan bersifat juga tanggung jawab manusia. Ya, jadi tanggung jawabnya itu apa? Dan kita akan belajar apa arti keselamatan adalah anugerah semata-mata di dalam Kristus tadi. Dan kita belajar ini monogenistik, ya, keselamatan di dalam karya Allah semata-mata, dikerjakan oleh Allah dan tidak ada manusia yang bisa mengerjakan keselamatan. Dan peranan manusia dalam keselamatan, tanggung jawabnya, kehendak bebasnya bagaimana, nah itu nanti kita akan bahas, walaupun tidak detail dan menyeluruh karena waktunya terbatas ya, kita akan bahas ini. Dan yang terakhir, dua terakhir adalah gereja dan sakramen. Ya, arti baptisan kudus, perjamuan kudus, konsep gereja, gereja yang terlihat dan tak terlihat. Gereja visible dan invisible church. Visible church artinya gereja yang secara organisasi bisa dideteksi, bisa diidentifikasi, bisa dilihat, dan bisa kemudian saudara dirobohkan, dibubarkan, dipecahkan, dan terpecah belah. Itu gereja. Tetapi gereja yang invisible, saudara, tidak ada satu kuasa bisa memecah gereja ini. Itu adalah gereja yang invisible. Ini dua pokok penting ini kita akan pelajari. Ya, termasuk di sana ada peranan-peranan pemimpin gereja dan semuanya. Dan yang bab ke-8, nah, ke-8 ini sebenarnya ada tambahan dari gereja ya. Ini sebenarnya tidak dimasukkan dalam khusus, tapi saya masukkan dalam bab 7, bab 7. Etika Kristen, ya, dasar-dasar etika Kristen. Nanti kita belajar sedikit tentang etika Kristen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moralitas Kristen dan prinsip-prinsip hidup di dalam toleransi beragama. Ya, kita harus tahu bahwa toleransi itu sekarang menjadi musuh eksklusivitas Kristus. Karena kita akan dilarang untuk memberitakan Injil, menyatakan nama Yesus nanti di masa mendatang. Saudara, seperti di Amerika, kita berdoa tidak boleh, kita memberitakan Inggris, memberitakan Injil nggak boleh, maksa orang nggak boleh, dan semuanya banyak larangan. Ya, dan yang terakhir adalah eskatologi. Yang ke-8, akhir zaman. Apa itu eskaton? Ya, logos dan eskaton. Hal-hal yang menceritakan hal yang terjadi di akhir zaman. Apa bedanya zaman akhir dan akhirnya zaman? Dan banyak orang mengatakan, oh ini akhir zaman. Bukan, itu zaman akhir. Akhirnya zaman, itu ujung akhirnya. Jadi bukan zaman akhir. Zaman akhir itu panjang. Ini kita melihat zaman akhir. Tapi kalau akhirnya zaman, jadi puncak akhir zaman, kedatangan Yesus, nah itu puncak akhir zaman. Nah, kita menuju ke sana. Tapi ini adalah zaman akhir. Dan banyak orang tidak bisa membedakan ini. Kita akan belajar di akhir zaman itu apa. Sudah kita belajar tentang pemahaman, ajaran-ajaran, dan pengertian-pengertian tentang hidup setelah kematian. Dan bagaimana kita mati, bagaimana kita bangkit. Ada nggak hidup setelah kematian? Dan kemudian konsep kebangkitan tubuh kita. Kita tubuh bagaimana dibangkitkan? Yang kita sudah hancur dan kita dikubur atau dibakar atau di apa gitu, banyak kan orang-orang Kristen juga ada yang dibakar, orang-orang Kristen yang di Jepang, yang di daerah-daerah yang pengaruh daripada agama Timur itu mereka semua minta dibakar. Apakah orang Kristen menerima dibakar ataukah menerima ditanam atau menerima dikubur? Nah, saudara, itu juga di akhir zaman kita diberitahu ini, termasuk dalamnya itu berkaitan dengan etika Kristen juga, ya. Jadi kematian itu tidak menentukan mau hidup diselamatkan atau bukan. Ya, saudara, ini satu ajaran teologi sistematik yang penting adalah
kita bisa memberikan kesimpulan, dan kita bisa memeras itu, dan kita mengatakan bahwa cara mati seseorang itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, termasuk juga cara baptisan tidak mempengaruhi keselamatan, karena baptisan itu ritual. Yang mempengaruhi keselamatan adalah kita harus mati bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan Kristus. Ritual itu tidak menyelamatkan. Ya, jadi kita nggak boleh memaksakan orang dengan cara kita, dengan tanda petik ritual sakramen kita. Ya, saya pernah berzaman kudus memakai bukan roti, memakai sagu, dan kemudian kita pakai bukan anggur, tapi kita pakai teh hitam. Ya, waktu saya mengajar di China, di daerah ujung utaranya Beijing, ya, di Hebei, di kota, satu kota kecil. Dan di sana kita hari Minggu, dan pas ada perjamuan kudus, saya heran sekali, ini apa ini? Oh, ini dari sagu, ya, nggak ada rasanya, seperti ya sama seperti roti, karena mereka cari roti nggak ada, ya. Jadi mereka ganti. Terus tanya, boleh nggak ini Pak Pendeta? Ya, karena disebut musuh saya. Musuh, boleh nggak ini diganti ini? Nggak ada masalah, karena memang nggak ada. Ya. Jadi sudah banyak dalam misi, kita harus belajar untuk berkontekstualisasi banyak hal. Ya, tidak apa ya, tidak memaksakan. Kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan. Ya, di padang gurun kita nggak bisa baptis orang dengan air, dan nggak mungkin cari air terus orang itu percaya kemudian kita baptis pakai pasir, boleh nggak? Sebenarnya itu semua sesuatu yang bersifat bukan mutlak. Jadi boleh nggak? Kalau saya sebagai seorang misionaris, boleh, ya, dan itu tidak ada pelarangan baptis orang dengan pasir dan dengan cara-cara yang tanda petik yang bukan secara wajar gitu kan. Bilang oke, okay, karena itu kondisi tempatnya beda di padang gurun. Kalau cari air setengah mati, apalagi air segitu banyak untuk jadi kolam, oh itu sangat berharga. So. Bagi orang-orang yang daerah padang gurun, kalau kita punya air, hanya nampung air banyak untuk kita dibaptis, wah itu jadi masalah. So. Bisa jadi masalah. Ini kontekstual, penginjilan kontekstual. Oke, jadi ini saya pikir kita sudah mendapatkan pengantar dari pembimbing teologi sistematika, dan akhir zaman sudah saya jelaskan bahwa itu mengajarkan tentang Yesus akan datang kembali, dan kita akan belajar satu persatu ini semuanya. Dan saudara, kita akan break sebentar, dan kalau ada pertanyaan saudara silakan. Ya, kita break mungkin 5-10 menit ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa di chat ya. Biasa kita break 15 menit, Pak. Oh ya, 15 menit ya. Oke, silakan break. Ya, Terima kasih banyak. ya, makasih, Pak. Ya. Pak Edi Has.